Salam jumpa, kita ketemu lagi di Pusbang Berbincang, berbagi ilmu untuk semua. Kali ini kehadiran Bapak Dr. Supardi Marbun, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Beliau adalah senior di Kementerian Agar BPN. Sejak dari awal diangkat pegawai di BPN ya, urusan pertanahan ya Pak Marbun ya. Berapa tahun Pak Marbun jadi PNS? Usia berapa dulu jadi PNS? Tahun 90, berarti saya usia 26 tahun ya. Nah, kawan-kawan BPN ya, Bapak Dr. Supardi Marbun mengawali karirnya di usia yang sangat muda. Dan bersyukur terhitung 1 Mei kemarin ya, Pak Marbun menyelesaikan tugas-tugas negara sebagai pegawai negeri sipil yang mengurusi tanah sejak awal beliau menjadi pegawai negeri sipil di usia muda, dan mengakhiri tugasnya dengan baik pada 1 Mei. Pak Marbun, kita bincang santai. Ini adalah podcast kita untuk berbagi ilmu kepada siapa saja. Oke. Tujuannya Pak Marbun, Ya. kita meyakini kawan-kawan di Papua dia punya knowledge baru, pengalaman baru, tapi tidak tersampaikan kalau kita menuntut mereka atau meminta mereka menuliskan. Ya, tidak semua orang punya kemampuan untuk menulis. Nah, kita punya sosial media, tapi semua orang pasti punya kemampuan untuk bercerita. Agar ilmu ini juga bisa didengar oleh kawan-kawan sampai ke Aceh sana. Nah, kita bersyukur di awal kunjungan Pak Marbun sebagai Purna Bakti sudah ini minggu pertama ya Pak Marbun ya. Minggu pertama beliau menyempatkan ke sini, kita apresiasi, langsung kita mintain untuk bercerita. Pak Marbun, hal apa yang paling berkesan oleh Pak Marbun? Pengalaman apa yang paling berkesan oleh Pak Marbun selama jadi pegawai negeri sipil? Oke. Yang baik dulu dong ya, yang baik. Yang sedih pasti juga ada kan? Oke, kita dengar ya. Silakan Pak Marbun. Terima kasih Pak Kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman di Pusbang, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi di Pusbang Berbincang pada hari Senin tanggal 5 Mei tahun 2024. Pak Kapus, sebagaimana saya sampaikan tadi, saya pertama kali jadi PNS itu bulan Maret tahun 1990. Itu penempatan pertama saya itu di Sumatera Utara. Kemudian penempatan kedua di kota mana? Di kota? Saya di Kanwil. Oh, di Kanwil ya, ya. Kemudian itu mulai tahun 1990. Itu masih bujangan? Sampai tahun masih bujangan sampai tahun 2006. Ya, ya. Itu tahun 2006. Kalau boleh saya sisir juga, tahun 1990 sampai dengan tahun 1994 saya menjadi staf Di Kanwil, Sumatera Utara. Kalau dulu kan kepala bidang kita itu kan ada 5 ya. Ya. Ada kepala bidang, ada bidang pengaturan. Sekarang masih 5 kan? Ada bidang pengaturan penguasaan tanah, bidang penata guna tanah, bidang hak atas tanah. Oh gitu dulu ya terminologinya. 4, bukan 5, 4. Ah. Saya itu pertama kali justru di seksi ganti rugi dan penyelesaian masalah land reform di bidang pengaturan penguasaan tanah. Kepala seksi waktu itu? Enggak, belum. Belum ya, staf ya. Ya. Kemudian setelah itu tahun 1994 saya menggantikan kepala seksi saya menjadi kasih. Menjadi kasih karena Eselon 4 ya. Pensiun eselon 4. Kemudian setelah itu pas pada
pas pada saat perjalanan berlangsung oleh Bapak almarhum Saji Suryanto, Pak Kakanwil ketika itu diminta saya untuk tugas belajar. Saya tinggalkanlah jabatan itu, tugas belajar di Sumatera Utara untuk S2 hukum. Ya. S2 hukum. Kemudian tahun 1998 saya selesai. Kemudian diberikan jabatan sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa atau namanya dulu PMP, Penyelesaian Masalah Pertanahan. Hal yang paling berkesan di saya adalah ketika menyelesaikan PTPN 2. PTPN 2 yang merupakan gabungan antara PTP 2, PTP 3 dan PTPN ya. PTP 2 dan PTP 9. PTP 9 menjadi PTPN 2. Kemudian kalau kita lihat kan agak beda karena itu bukan berasal dari tanah negara. Tapi itu kan berasal dari konsesi antara pemilik Belanda dengan orang Indonesia. Dan ini sudah berkali-kali diselesaikan. Hal yang berkesan itu ketika Pak Kabid meminta saya, ini salah satu yang saya tuliskan. Siapa Kabidnya waktu itu? Pak Kabid Kapus Bang. Ketika diminta saya menulis itu, ini salah satu yang saya tuliskan. Oh gitu. Ya. Apa yang paling berkesan di saya adalah ternyata regulasi kita itu tidak bisa mengadopsi banyak permasalahan tentang pertanahan. Kita masih tunduk kepada regulasi-regulasi kementerian lain. Saat itu ada sejumlah 5.872,06 hektar yang dikeluarkan dari areal PTPN itu. Dan sampai sekarang itu tidak bisa diselesaikan. Sampai sekarang. Karena apa? Karena kita sejak tahun berapa? Sejak tahun 2000. Berarti itu sekitar 24 tahun dong ya. Dan itu karena kita terikat dengan regulasi masalah penghapusan aset. Karena PTPN, BUMN ya. BUMN. Itu. Kalau kita juga lihat di situ memang ada benturan-benturan itu. Agak berbeda penyelesaian yang terdahulu dengan penyelesaian yang ada pada kami. Kalau yang dahulu itu memang dia langsung regulasinya yang tidak diperpanjang itu diredistribusi, ditegaskan menjadi tanah objek. Ya. Objek reforma. Itu agak beda. Kemudian pada tahun 2006 saya dipindahkan ke Mamuju Utara menjadi kepala kantor. Ya, sekarang Pasangkayu. Saya pernah jadi Kakanwil di Sulawesi Barat itu. Kemudian ini kan masuk itu sebagai kakan. Ini kan merupakan pengembangan yang baru. Konsep yang saya bangun adalah berapa tahun di sana Pak Marbun? 5 tahun. Konsep yang saya bangun di situ adalah bagaimana sertifikat itu bisa dinikmati oleh semua orang. Ya. Akhirnya Bupati ketika itu membuat beberapa program sertifikasi. Pertama sertifikasi tanah untuk petani kakao. Kakao itu kan pengen memang mungkin karena beliau itu membuat satu visi dan misinya itu Mamuju Utara sebagai penghasil kakao. Kalau mungkin orang melihat itu kan untuk sawit ya, tapi dia mau membina kakao. Kemudian dia juga bagaimana dia mensertifikatkan tanah-tanah untuk nelayan, karena itu kan memang kan di itu daerah pesisir itu. Iya. Kita buat konsepnya seperti apa. Kemudian bagaimana dia juga meningkatkan hak atas tanah pada ketika itu untuk petani-petani sawit yang menjadi binaan PT Pasangkayu atau Astra Group yang ada di sana. Oh, yang pemegang HGU. Iya, pemegang HGU ya. Itu kita lakukan. Kemudian setelah itu pindah lagi saya. Jadi yang dibina siapa? Pemegang HGU atau bukan, rakyat, petani plasmanya. Oh, plasmanya. Oke, ya. Jadi kalau saya tidak salah itu mungkin paling banyak sertifikat yang pada saya tanda tangani di situ. Paling banyak konteksnya di sana. Bagaimana mereka bisa sampai itu bukan hanya ditidurkan sertifikat itu Pak Kapus, tapi itu bisa disekolahkan untuk bisa menjadi modal. Iya. Untuk menjadi modal. Iya. Orang itu perlu diluruskan juga loh Pak Marbun ya. Orang bilang gini loh. Bagaimana kita memberdayakan tanah-tanah tidur. Saya bilang bukan tanahnya yang tidur, pemegang hak atas tanahnya yang tidur, iya kan? Agak beda memang.
kita melihat gitu. Kan namanya Lahan-lahan tanah, tidur iya, istilah orangnya. tanah negara. Kan di kita itu kan banyak tanah negara yang disebutkan freelance itu ya, tanah negara bebas yang belum ada penguasaan. Jangankan haknya Pak Kapus, tapi penguasaan juga kan belum ada. Tapi bukan kawasan ya. Tapi bukan kawasan, tapi Ya. itu masuk di dalam APL, areal penggunaan. Itu banyak. Oleh karena itu sebenarnya kita tidak akan pernah melihat di sana adalah hak seperti sebagaimana di dalam kota atau daerah-daerah kawasan Ya, tertentu. pemukiman Iya. atau kawasan-kawasan pusat Kalau pertumbuhan. daerah kota itu kan misalnya kan kita melihat ada girik, kemudian ada surat ganti rugi, ada akta. Kalau di sana itu tidak ada. Mungkin nanti yang kita lihat itu cuman ada jual beli di bawah tangan yang mungkin itu hanya dibuat dengan kwitansi tertentu, baru itu dikukuhkan oleh kepala desa sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan. Dari seseorang yang menganggap dirinya pemegang hak Ya. atas tanah itu kepada pihak lain gitu ya. Bukan pemegang hak mungkin dia. Ya. Dia mungkin adalah sebagai apa? Yang membuka pertama kali. Penggarap. Ya, pembuka tanah. Kalau kita lihat, coba kita kembali kepada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 72 tentang kewenangan pemberian hak atas tanah. Itu kan ada kewenangan membuka tanah yang sudah dihapuskan. Kewenangan membuka tanah itu kan memang kan diberikan ketika itu. Tetapi kan setelah PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah itu kan dihapus. Artinya itu tidak ada di konteks itu. Memang sepanjang dalam perjalanan kehidupan saya memang kita bisa melihat bagaimana teman-teman BPN, apalagi kalau kita sudah melihat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 mengenai PTSL itu kan hal-hal yang rutin dihadapi oleh teman-teman, itu kan akan terungkap di sana gitu. Bahwasanya karakter pertanahan kita itu di seluruh Indonesia itu berbeda. Kalau mungkin secara spesifik bisa kita katakan bahwa karakter pertanahan itu ada dua, tanah negara kemudian tanah hak, atau mungkin ada tanah adat. Tapi mungkin lebih daripada itu memang pasti ada yang tidak pernah mungkin ada di regulasi kita. Dan itulah mungkin kepiawaian teman-teman kantor di seluruh Indonesia bagaimana menyikapi itu. Apakah itu masuk kepada hak lama sebagaimana ketentuan pasal 24 ayat 1 PP 24 tahun 97 atau pasal 60 ayat 1 itu peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 tahun 1997 tentang pelaksanaan pendaftaran tanah. Kemudian setelah itu saya menjadi kepala bidang pengendalian dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat masih di Sulawesi Barat. Pindah ke Mamuju dong. Ya, pindah ke Mamuju. Ya. Kalau dulu Mamuju Utara, sekarang namanya Pasangkayu. Pasangkayu. Pindah ke Mamuju. Ya, pindah ke Mamuju. Jadi Kabid. Kabid berapa Pak? Kabid 4. Kabid 4 pengendalian dan pemberdayaan masyarakat. Gitu itu ya? beda. Masih Jadi kalau Bapak mungkin belum di BPN itu mungkin ada karakter itu. Jadi kalau kita lihat memang ini kan ketika terjadi dinamisasi organisasi yang ada di BPN itu kan nomenklatur itu kan berbeda-beda. Iya. Berbeda-beda. Apa yang paling kita lihat di sana ketika itu adalah masalah tanah terlantar. Masalah tanah terlantar. Sebenarnya kalau kita lihat tanah terlantar itu memang kan merupakan bagian dari perintah Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 27 mengatakan hak milik hapus salah satunya karena diterlantarkan. Kemudian kalau kita lihat juga di pasal 34 HGU hapus salah satunya karena diterlantarkan. Kalau kita lihat di pasal 40 hak guna bangunan hapus salah satunya karena diterlantarkan. Kemudian saat itu kan pimpinan kepala BPN mengeluarkan itu peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2011 ya, 2011 tentang penertiban tanah terlantar. Kemudian itu kan diimbangi dengan peraturan kepala badan nomor 4 dan dibuat juga di kemudian yang terakhir di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Makanya kan kalau kita lihat ada itu ya di peraturan PP terakhir itu kan PP 20 tahun 2021 tentang kawasan dan tanah terlantar. Apa yang kita lihat di sana? Sebenarnya di sana kita adalah menguatkan posisi kita. Kalau istilah kerennya itu kita ini siapa? Reposisi BPN bukan hanya memberikan tetapi juga melakukan pengawasan, monitoring. Itu kewenangan itu ada, bukan kewenangan berdasarkan peraturan menteri atau peraturan pemerintah, tapi kewenangan itu berdasarkan undang-undang. Hapus loh
Tetapi kan perlu ada satu mekanisme gitu. Tanah terlantar itu seperti apa? Gitu. Apa persyaratan supaya dikatakan itu terlantar? Makanya kan di peraturan nomor 4 tahun 2011 itu kan Pak Kepala BPN mengurai seperti apa tanah terlantar. Itu kemudian tahapan-tahapannya. Bagaimana tahapan yang pertama dilakukan identifikasi dan inventarisasi, kemudian setelah itu dilakukan peringatan 1, 2, dan 3. Nah, kemudian setelah itu baru dinyatakan status quo, kemudian itu diserahkan kepada kementerian untuk diterbitkan SK tentang tanah terlantar. Tapi hebatnya itu kan ada sejarah yang ada di kita itu Pak Kapus. Ternyata dari banyak saat itu yang diterbitkan keputusan tentang tanah terlantar itu lebih daripada 80%. Itu dikalahkan oleh gugatan. Kita. Kemudian kita lihat, loh, kewenangan kita kok diobrak-abrik lagi itu. Pak Marbun menilai ketika masyarakat yang menerima SK tanah terlantar terhadap tanahnya, kemudian dia melakukan gugatan, Pak Marbun dari aspek yuridis menilai regulasi kita diobrak-abrik. Ya, diobrak-abrik. Artinya kan gini, loh, kalau seperti ini terus ada, kita kan sebagai pelaku ya, sebagai pelaku. Kemudian ketika kita berikan, kita mau identifikasi, inventarisasi loh, itu tidak dibalas, kita lakukan. Kemudian kita buat peringatan 1, itu tidak ada jawaban. Peringatan 2 juga tidak ada jawaban. Peringatan ketiga tidak ada jawaban. Staf saya ketika itu di Sulawesi Barat sampai minta, apakah memang PT ini ada ya? Sampai kita minta itu ke Kanwilkumham yang dekat kantor kita itu. Masih ada. Apakah alamatnya di situ? Ada. Tapi semua surat-surat kita itu pulang. Gitu. Hebatnya setelah SK keluar, dia mengambil, kemudian melakukan gugatan dengan domisili yang sama. Dan terakhir, kalau betul itu kasusnya, pembatalan SK tanah terlantar yang ditandatangani oleh Pak Menteri kita waktu itu, di masa saya dicabut lagi itu SK tanah terlantar. Iya, dicabut. Ada yang dicabut. Makanya saya lihat, apakah regulasi yang kurang kokoh, atau memang kita tidak bisa mengeksersisnya atau bisa melakukannya dengan baik, gitu. Padahal kalau kita lihat kan kewenangan itu ada di kita sebenarnya, ada di kita. Kemudian setelah itu kan saya menjadi kapus di situ, lompat sedikit, Mas. Saya menjadi kapus. Kita melakukan seminar. Setelah itu jadi di sini ya? Bukan, masih di sini Mangaraja. Setelah kapus ada satu dari Hakim Agung. Dari Hakim Agung mengatakan, sebenarnya ada sesuatu yang dilalaikan oleh teman-teman BPN. Kata Hakim Agung yang menjadi narasumber kita ketika itu. Nah, dikatakan seperti ini. Ketika itu pengadilan mengatakan bahwa SK pembatalan ini dibatalkan karena salah prosedur, seharusnya teman-teman itu tidak melakukan upaya hukum. Pemegang hak atas tanah hak atas tanah yang dinyatakan terlantar mengajukan gugatan. Kemudian gugatannya di pengadilan pertama PT UN itu dikabulkan. Kita dong yang dikalahkan. Nah, kan yang kita lakukan kan banding, kalah lagi kasasi, kalah lagi PK sampai inkrah. Tetapi mereka dia katakan Pak Supandi itu, yang mulia Pak Supandi mengatakan, seharusnya jangan begitu. Ketika dia inkrah, ketika dia sudah putus di pengadilan pertama, udah langsung inkrahkan aja. Kemudian lakukan lagi proses dari awal dengan dasar putusan dan pertimbangan hukum pengadilan ini. Itu karena kalau sudah ada keputusan pembatalan, keputusan penetapan tanah terlantar berdasarkan putusan pengadilan, itu kan memang tidak menjadi objek tun lagi. Oke. Iya. Jadi kawan-kawan semua ya, Pak Marbun, itu yang paling melekat di memori beliau tentang pemerintah melalui BPN dengan kewenangannya menetapkan tanah terlantar, kemudian masyarakat tidak menerima keputusan itu, dibatalkan. Itu salah satu hal. Mungkin Pak Marbun
kita bikin satu sesi, kita cerita-cerita terkait tanah terlantar, boleh nggak Pak Ya, Marbun? boleh. Karena kita lihat nanti kita bisa mengeksersis itu peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021. Ya. Artinya apa yang kita lihat di sana? Di sana kan ada pembangunan kewenangan yang besar bagi BPN yang sudah di backup oleh UUCK, Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Itu kan dasarnya Dan kan kita Undang-Undang terbitkan CK. juga PP-nya setelah PP. itu. Ada PP-nya, ada permennya. Ya, Permennya PP sama, dan permen 20 tahun tentang tanah 2021. terlantar. Tentang kawasan dan tanah terlantar. Ya. Apa yang kita lihat sebenarnya di sana gitu. Kita memang harus kuat dalam sistem ini. Artinya apa? Gitu. Sesungguhnya kalau kita lihat dari sisi hukum, adanya kewenangan pemerintah untuk memberikan tanah terlantar ini semata-mata untuk bukan mengambil tanahnya, tapi bagaimana mendorong pemilik tanah itu untuk mengaktivitaskan dan bagaimana dia mengusahakan tanahnya secara efektif. Itu saja sebenarnya. Pemerintah sama sekali tidak pernah berkeinginan untuk mengambil tanah itu kemudian ditegaskan menjadi TCUN atau menjadi objek bank tanah atau diberikan kepada orang lain, bukan. Tapi ada tanggung jawab yang melekat itu sebagaimana 3R dalam pemberian hak atas tanah itu untuk diberikan kepada yang bersangkutan. Loh, saya kan sudah berikan hak atas tanah sama lo, kerjakan lo. Di seluruh surat keputusan itu BPN membuat persyaratan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lakukan dong. Tapi pertanyaannya mungkin seperti ini. Seharusnya memang yang diberikan kepada mereka itu jangan hanya sertifikat, Bang, tetapi ikut surat keputusan yang penuh dengan persyaratan-persyaratan itu. Ya. Itu menjadi bagian yang tidak dilepaskan dari sertifikat, sehingga mereka apa yang menjadi haknya atau kewenangannya, apa yang menjadi kewajibannya. Kemudian kita lihat lagi setelah itu, setelah dari sana saya dipindahkan ke Jakarta menjadi Kasubdit. Kasubdit konflik lembaga, Kasubdit sengketa, dan Kasubdit bantuan hukum. Di Kasubdit 1-2 saya tidak banyak cerita, tapi ketika saya menjadi Kasubdit bantuan hukum, pertama kali saya menjadi Kasubdit bantuan hukum itu yang saya lakukan apa? Melakukan pembelaan. Saya menjadi advokat satu-satunya yang ada di BPN ketika itu untuk membela teman-teman. Berperan sebagai advokat ya, tapi jadi advokat nggak boleh dong. Ya. Saya menjadi advokat satu-satunya. Ya. Karena saya kan masih PNS. Ya nggak boleh membela. Ya. Dengan cara apa? Saya itu akan mendampingi. Kemudian saya itu mendampingi mereka. Saya itu akan memberikan kesaksian ahli, atau mungkin diberikan keterangan yang bukan ahli. Memberikan advice ya. Memberikan fakta. Kemudian yang kita lihat loh, ada lagi yang kurang di sini. Pertama, yang paling dilalaikan itu Pak Marbun berperan sebagai pendamping itu, Pak Marbun kemuka dengan format tim atau personal itu sendiri aja? Enggak, tim. Ada tim ya? Ada tim. Siapa aja Pak Marbun, siapa lagi waktu itu? Kemudian itu sekarang beliau itu menjadi Kabid 5 di Kalsel. Masih aktif sekarang? Masih aktif. Nah, siapa? Masih kan nggak? Lupa saya siapa namanya. Pensiunan kayaknya begitu cepat lupa gitu ya. Iya. Udah tua ya. Iya. Tapi tim ya, itu kerja tim ya. Kerja tim. Oke ya. Oke. Apa yang saya lakukan ketika itu? Pertama kali saya diminta, karena kebetulan ketika itu direktur saya adalah polisi. Namanya Pak Bambang Kris. Sekarang kan di polisi juga yang direktorat itu kan? Pak Bambang Kris yang kemudian bintang 1, kemudian menjadi staf khususnya Pak Menteri, telah beliau menjadi Kapolda di Kaltara, Kalimantan Utara. Beliau itu membimbing kita seperti ini. Ada satu mekanisme yang harus dibangun di sini, Pak Marbun. Bagaimana satu pekerjaan itu harus di backup yang menjadi backupnya. Misalnya seperti ini. Kalau di polisi gitu, kalau ada kecelakaan ringan itu di backupnya itu adalah atasannya langsung. Tapi kalau ada kecelakaan yang memang itu memberikan korban yang banyak, itu backupnya itu langsung dari Polres. Backup untuk melakukan pemeriksaan di lapangan, di TKP, itu di backup. Pertanyaan beliau itu, ketika dilaksanakan pengukuran Pak Marbun, ada backupnya. Kalau misalnya itu 5 persil, oke, dia menjadi korsupnya langsung. Tapi kalau dia dari hamparan yang luas, seharusnya itu tidak cukup kasih, kata beliau.
backupnya itu harus kabit. Kenapa Sebagai pengukuran QC-nya. saja? Iya, QC-nya. Ya. Kan awalnya dari masalah ini kan kebanyakan kan dari pengukuran. Oh ya. Hebatnya kita itu kita lihat dari pengalaman itu, hebatnya itu kita lihat teman-teman yang ada di PHPT ketika itu tidak menjalankan roda fungsinya dengan baik, yakni panitia A. Ya. Panitia itu kan seharusnya kan ada dua. Pertama dia memeriksa data juridis administrasi, yang kedua memeriksa data fisik. Ya. Data fisik diperiksa enggak? Nah, ada lagi ketika itu pertanyaan ke teman-teman penyidik itu seperti dia bilang, Pak Marbun, ada kasus di Kabupaten A. Kemudian ada 1.000 target. Tapi yang ada cuman satu juru ukur. Selebihnya pembantu juru ukur. Gitu. Pertanyaannya, berapa bidang sih bisa untuk dilakukan oleh seorang juru ukur dalam satu hari? Saya tidak bisa jawab. Karena teman-teman itu tidak memberikan rekomendasi berapa bidang satu hari yang bisa dilaksanakan oleh juru ukur supaya itu akurat. Ya. Nah, kemudian itu dapat diselesaikan sampai kepada peta bidangnya. Tapi kalau dengan bantuan instrumen-instrumen pengukuran sekarang yang sudah modern itu, ya harusnya para petugas ukur memiliki kemampuan atau kecepatan dan luasan pengukuran yang lebih daripada masa-masa lalu yang masih menggunakan alat-alat yang masih lama. manual. Iya, kalau sekarang kan cepat itu. Jadi kita lihat itu kan fungsinya dulu kan masih masih Manual. HTPT namanya. Iya. HTPT, hak tanah, pendaftaran tanah. Ya. Ya. Teman-teman itu kan seharusnya kan mempunyai sistem sendiri. Dan itu kan ada aturannya di Peraturan Kepala Badan Nomor 7 tahun 2007 tentang panitia pemeriksaan tanah. Kemudian mereka saat itu memang seakan-akan apakah Anda turun ke lapangan, dikatakan turun. Siapa posisi A, posisi B, itu mungkin ada suatu jawaban yang mungkin tidak bisa meyakinkan pemeriksa. Saya tidak katakan penyidik, pemeriksa. Apa yang kita lihat di sana sebenarnya? Kalau pengukuran itu salah, itu tidak masalah. Tapi ketika itu dihubung-hukumkan, masuk hubungan hukum antara subjek dengan objek, di situ dia masalah. Karena setiap pengukuran itu tidak akan berdampak apabila itu tidak ada hubungan hukum antara subjek dengan objek. Itu kan benda mati. Nah, tetapi ketika ada hubungan hukum, itu baru dia bermasalah. Betul enggak? Ketika itu satu tanah diberikan kepada Pak Marbun, itu menjadi hak saya. Tapi ketika itu hanya diukur, itu tidak ada masalah. Masalahnya itu tidak masalah, tidak akan bersentuhan kepada Pak Kapus, bersentuhan kepada yang lain. Oleh karena itu sebenarnya kuncinya di sini. Setelah pengukuran dilanjutkan prosesnya ke tahapan-tahapan penetapan haknya. Jangan satu tahap pun itu bisa ditinggalkan. Ya. Itu seluruh tahapan itu harus diselesaikan. Oke ya. Jadi dua. Yang pertama tadi terkait apa Pak Marbun? Tanah terlantar. Tanah terlantar. Yang kedua pentingnya kita mempunyai SDM mungkin ya. Tapi beliau menilai tahapan-tahapan yang paling penting itu berawal dari pengukuran. Iya. Dari pengukuran. Dan sejak tahun berapa kita? Tahun 2015 mungkin ya. Atau setelah itu kita menyepakati di kementerian melakukan transformasi digital, dan digital menjadi salah satu instrumen yang kita harapkan ke depan bisa memberikan percepatan dan meningkatkan keakuratan output pekerjaan kita. Mudah-mudahan hal itu bisa diperkecil ke arah apa? Ke arah terjadinya konflik-konflik karena ketidaktepatan output dari para petugas ukur dan lain sebagainya. Ketika kita dibantu oleh instrumen-instrumen alat-alat yang secara elektronik ya, digital bisa membantu meningkatkan tingkat akurasinya. Nah, tapi itu semua kan tidak terlepas dari personalnya Pak Marbun ya. Betul. Nah, kemudian apalagi yang menurut Pak Marbun paling penting dan berkesan oleh Pak Marbun, ini harus diberikan perhatian ekstra. Tanah terlantar,
dan beliau menilai semuanya berawal dari pengukuran. Kemudian ketika saya di sini, Ya, saya melihat di Pusbang nih. Pusbang Ya. ada tugas yang besar sebenarnya. Ketika kita diberikan untuk pengkajian, sebenarnya lebih kepada, kalau menurut apa sih kebutuhan internal kita, Ya, lebih kepada kebutuhan itu kan harus kita lakukan secara akademik dulu, secara Ya. akademik berdasarkan teori yang ada, kemudian berdasarkan metodologi yang benar ada. ya. Kemudian kalau sudah kita lakukan itu nanti akan ada apakah itu bisa diterapkan atau diimplementasikan atau tidak, atau perlu regulasi atau tidak. Iya. Gitu. Perkembangan yang kita lihat Ini senang saya ini. ya, di Pusbang ini adalah sebenarnya bagaimana kita mengisi kekosongan itu, Pak Kapus. Kekosongan yang ada. Pertama, sebenarnya yang paling kita butuhkan itu regulasi adalah Undang-Undang Pokok Agraria perlu kita revisi. Perlu kita revisi. Itu kalau kita lihat itu kan sudah Draftnya kan sudah jadi. 64 tahun. Iya. Itu kemarin kan kalau kita ikut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 kan itu kan masih dilontarkan. Sepertinya rasanya undang-undang pertahanan ini kan perlu digulirkan lagi untuk menjadi bagian yang perlu dibahas oleh Komisi 2. Itu tidak perlu dipersoalkan apakah itu merupakan inisiatif dari pemerintah atau boleh menjadi hak inisiasi dari DPR. Apa yang mau saya lakukan di sini? Apa yang mau saya katakan? Kalau kita melihat betapa perlunya undang-undang ini, karena memang harus kita katakan UU CK itu tidak mengatur hak milik. Itu hanya mengatur HPL. Kemudian kalau kita lihat hak atas tanah yang ada di HPL, yakni HGU, kemudian hak HGB, kemudian hak pakai. Kemudian salah satu menjadi subjek HPL itu, objek HPL itu adalah tanah ulayat atau salah satunya. Ya. Itu kan merupakan satu perkembangan yang besar. Tetapi konteksnya adalah apakah memang perkembangan yang begitu cepat yang ada, yang kita lihat sekarang ini masih bisa diadopsi oleh Undang-Undang Pokok Agraria? No, tidak. Tidak semua persoalan lagi. Tidak lagi. Pertama kita melihat kepada hak milik, gitu. Nanti perhatikan salah satu apa yang ada di ketentuan pasal 22 itu. Pasal 22 itu dikatakan bahwasanya akan pemberian hak milik atau namanya pengakuan hak milik akan diatur dengan peraturan pemerintah. Ya. Peraturan pemerintah sudah ada dua, PP 10 dan PP 24 tahun 97. Kemudian yang kedua, untuk penetapan akan diatur dengan peraturan pemerintah. Ada dua peraturan pemerintah. Dan itu sudah ada PP 224 tahun 1961 tentang redistribusi tanah objek dan reform, dan PP 38 tahun 1963 tentang hak milik untuk badan-badan hukum tertentu. Peraturan lama semua. Peraturan lama. Tapi ada yang belum. Itu penetapan hak atas tanah negara yang bukan tanah pertanian. PP-nya itu belum ada. Peraturan. Tapi itu kan terlaksana terus. Terus itu dilakukan. Tapi PP untuk itu kan belum dilakukan. Gitu. Makanya kalau kita lihat di setiap daerah itu untuk tanah negara itu akan berbeda mekanismenya. Apa yang menjadi alasannya? Akan berbeda. Beda kalau tanah-tanah itu berasal dari tanah-tanah bekas adat. Apakah itu Giri, Yasan, Tekikir atau yang lain. Gitu. Tapi kalau untuk tanah negara itu pasti beda. Di Kabupaten A dan Kabupaten B menyikapi tanah negara untuk menjadi hak milik itu pasti beda. Kenapa? Tidak ada panduan. Itu tidak ada aturan yang simpel. Kita punya dan aturan tidak sama. Kita punya aturan itu dulu cuma peraturan Menteri Negara Agraria nomor 9 tahun 99. Di situ sebutan pemberian hak atas tanah negara dan pembatalannya. Yang kita lihat hanya di sana. Kemudian yang paling saklek dan yang paling bagus sempurna itu adalah mengenai HGU, HGB hak pakai, karena ada PP 40. Untuk orang asing ada PP 41 dulu. Kemudian itu dibuat lagi di dalam peraturan di Undang-Undang CK. Makanya ada PP 18, kemudian ada Permen 18. Semuanya itu kan bagus. Oleh karena itu sebenarnya Pusbang ini kan menjadi satu dapur yang sangat strategis. Itu untuk melihat kebutuhan yang sangat mendesak. Kebutuhan apa sih yang sangat mendesak? Adalah kebutuhan regulasi. Jangan dikatakan itu karena kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa regulasi. Ini perlindungan hukum ini perlu. Perlindungan hukum. Kenapa perlindungan hukum perlu? Ketika ada satu kesalahan, itu nanti yang akan
yang akan dilihat adalah aturannya benar apa enggak. Kalau aturannya benar, implementasinya benar apa enggak. Oke. Jadi kawan-kawan semua ya, Ya. Pak Bapak Dr. Marbun ini beliau sebelum menjadi sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak Dan pendaftaran dan tanah. Pendaftaran Tanah, beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria Tata Ruang dan Pertanahan. Jadi beliau ini yang Kapus Bank SKTP sebelum saya menjabat. Ya, Pak Marbun ya. Saya juga bercerita kemarin waktu Pak Menteri berkunjung dan kepada kawan-kawan yang lain ketika saya punya kesempatan bercerita ya, menyampaikan Pusbang apaan sih? Pusbang ini tugas utamanya sesuai dengan namanya yaitu mengembangkan dan menstandarisasi semua kebijakan. Idealnya kan seperti itu ya Pak Marbun. Semua kebijakan terkait di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan. Jadi kalau kita melihat dalam sebuah organisasi modern ya, Pusbang ini adalah salah satu komponen. Ya, saya lebih cenderung melihat sebuah organisasi modern itu sebagai sebuah sistem. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya, saya cerita dulu. Sistem adalah kumpulan komponen-komponen yang terkait satu sama lain, berkomunikasi, terkoordinasi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Jadi masing-masing satu organisasi Kementerian ATR BPN ini di dalamnya penuh dengan komponen-komponen. Nah, komponen kalau Pusbang sebagai salah satu komponen, tugasnya menyiapkan, mengembangkan dan menstandarkan semua kebijakan. Kan begitu Pak Marbun? Bukan masanya lagi dan sudah teruji itu sebuah tindakan naif dan tidak perlu dilanjutkan dalam tahapan pengambilan kebijakan, keputusan melalui intuisi ya, sebagai perintah pimpinan saja atau karena emosi saja, karena kepentingan sesaat. Tapi sebuah kebijakan yang bijak itu adalah sebuah kebijakan yang dilatar belakangi oleh kajian ya Pak Marbun ya. Kajian yang terukur, terstruktur dan sistematis. Saya setuju dengan Pak Marbun. Jadi mudah-mudahan Pak Marbun, kesepakatan kita dan cara pandang Pak Marbun terkait ngapain sih Pusbang harus melakukan apa, tetap suarakan itu. Siapapun yang akan duduk di sini dan akan melaksanakan itu. Betul, ada mungkin tambahnya seperti Oh ya, silakan. Seperti ini. Ketika kita melihat Pusbang ini kan sepertinya kita berdiri di mana sih? Ya. Nah, padahal kalau kita lihat penelitian itu kan bukan di kita lagi, Nah, sudah di print. Kata-kata kajian pun sebenarnya sudah berangkat juga. ya Oke. harusnya ya. Seharusnya kita melihat satu formulasi kalimat itu. Kita ini ngapain? Kita ini ngapain? Mungkin kalau kita lihat, kalau kita sebagai satu dapur yang dipercayakan oleh institusi, misalnya seperti ini ada satu masalah yang tidak ada dalam regulasi, tapi harus ada keputusan. Ya tempatnya di sini. Dianalisis. Kemudian ada satu masalah, itu sudah menjadi, katakanlah dia itu sudah menjadi viral, sudah viral. Tapi ini harus diselesaikan. Itu pimpinan mengatakan, ya tempatnya di sini. Makanya betul. Anjak-anjak itu sangat luar biasa loh kalau itu digunakan. Itu analis kebijakan itu yang sudah kita siapkan tempatnya, ruangnya itu memang harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten untuk bisa mengatakan secara akademik ini benar. Metodologi ilmiahnya seperti ini. Itu cara pengambilan keputusannya seperti ini. Kesimpulannya seperti apa? Ya seperti ini. Nah, perkembangan ini kalau regulasinya di sini itu itu perkembangannya di sini. Itu regulasinya di sini, itu perkembangannya juga di sini. Seakan-akan regulasi itu banyak yang tertinggal, tapi percayalah, regulasi itu kalau dibuat dengan benar, itu akan dibuat secara universal dan bisa mengatur hal-hal yang belum ada. Itu menjadi regulasi yang sangat baik. Undang-undang
nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan itu telah mengatur bagaimana sebenarnya regulasi itu bisa dibuat dengan baik, apakah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri atau yang lain. Itu merupakan bagian, itu kan tidak ujuk-ujuk. Harus ada juga kan naskah akademiknya. Naskah akademik itu dari mana? Dari pusat pengembangan. Itu. Dan ketika nanti ada judicial review yang dilihat oleh Mahkamah Agung, kalau untuk peraturan pemerintah ke bawah, naskah akademik. Kalau undang-undang, kalau itu diuji di Mahkamah Agung, yang dilihat itu naskah akademik. Bisa dalam format naskah akademik, policy paper, apalagi policy brief. Policy brief. Itulah kajian-kajian terukur yang harusnya melatar belakangi satu regulasi sebelum diformulasikan. Yang membackup klausul per klausulnya. Misalnya begini ya, apa ya terkait sertifikat elektronik, Pak Marbun memandang seperti apa sih? Kalau bagi saya gini, sertifikat elektronik ini menjadi jawaban. Menjadi jawaban terhadap setiap permasalahan. Permasalahan yang pertama itu bagaimana kita bisa memudahkan itu, dan bagaimana juga itu akan bisa mewujudkan ketentuan pasal 19 ayat 1 UU PA itu tentang kepastian hukum. Karena yang tumpang tindih nggak boleh di sini. Kan ada dua caranya itu. Pertama dengan alih media, kemudian melalui sertifikasi yang baru. Mungkin nanti akan terjadi satu, apakah trouble atau sesuatu yang perlu dilakukan, tapi kan itu telah memberikan, kecuali peraturan menterinya, kita telah menyiapkan juknisnya. Di juknis itu nanti mungkin teman-teman akan melihat bagaimana melakukan supaya nanti masuk kepada sertifikat elektronik, buku tanah elektronik, dan surat ukur elektronik. Kemudian yang berikutnya, kita juga melihat nanti bagaimana itu kembali ke depan sebagai, kalau kita mengacu kepada arahan Bapak Presiden kepada Bapak Menteri AHY, salah satu kan memasifkan sertifikat elektronik itu. Dan itu sudah kita lakukan, kita tentukan ada 104 kabupaten kota yang akan menjadi sasaran sertifikat elektronik. Itu akan menjadi kota lengkap atau kabupaten lengkap. Kemudian itu WTP ya, apa namanya, dia menjadi bebas, WBK ya, WBK. Dan bebas melayani WBBM. Kemudian ketiga-tiga ini kan menjadi bagian yang memang harus dipenuhi dan terus diperjuangkan, dan itu bukan pekerjaan yang mudah Pak Kapus. Itu pekerjaan yang berat, karena bagaimanapun mindset pimpinannya, kepala kantor, kepala seksi itu harus dirubah. Kemudian arah ke depan itu harus dirubah. Kemudian yang kedua, bagaimana dia membuat satu program kerja sampai itu nanti bisa dilaksanakan ke depan, itu juga harus dirubah. Kemudian di mana Pusbang melihat? Pusbang harus melihat dari belakang, apakah memang peraturan sama juknis ini sudah efektif. Kalau tidak, di situ Pusbang bergerak, melakukan kajian tentang aturan, tentang implementasi. Tahun lalu kita sudah melakukan salah satu kajian kita terkait sertifikat elektronik. Tapi kesimpulannya Pak Marbun, mungkin saya dan Pak Marbun sepakat dengan kebijakan sertifikat elektronik adalah sebuah kebijakan yang luar biasa untuk melangkah lebih lanjut mengamankan hak-hak atas tanah dalam data-data pertanahan dalam bentuk data-data elektronik. Kalau di undang-undang kita sejak Undang-Undang 5 tahun 60, kalau menurut saya tidak ada satupun klausul sampai ke PP dan permennya, ketika kita terbitkan surat-surat tanda bukti hak dalam format elektronik, ada nggak regulasi yang dilanggar? Nggak ada. Tidak ada. Jadi ketika kita membuat sebuah kebijakan menerbitkan sertifikat dalam format elektronik, yang meskipun di dalam Undang-Undang 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria tidak dibunyikan, tapi tidak ada ketentuan yang dilanggar. Dan saya sampai sekarang Pak Marbun, saya nggak habis pikir, ini para pihak yang menilai sertifikat elektronik sebagai sebuah kebijakan yang
dalam tanda kutip tidak tepat, Itu salah. itu salah. Karena kalau kita lihat juga Ya. ada di ketentuan kita itu ya di Undang-Undang CK itu tentang mengenai pendaftaran tanah. Ya, Pendaftaran tanah itu memang itu mewajibkan adanya sertifikat elektronik dan itu yang dikembangkan di PP 18. itu yang dikembangkan. Jadi kan kalau kita regulasinya ada undang-undang Cipta Kerja. PP-nya ada, permennya ada, ya ada permennya dan PP-nya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini pekerjaan yang sangat mulia. Ketika kita juga rapat di Stranas PK di KPK kemarin, bagaimana mereka menilai pelayanan kita itu, tanda kutip masih perlu ada pembenahan, itu solusi yang kita usulkan adalah bagaimana mewajibkan sertifikat elektronik itu. Makanya 7 layanan prioritas itu sebenarnya yang memberikan kepastian waktu, kepastian prosedur, dan juga kepastian biaya, itu menjadi bagian untuk bisa mengatakan ini kita akan bergerak kepada lembaga yang lebih baik, yang berstandar dunia, yang modern. Kalau itu sudah ada, memang akan terjadi kemungkinan tidak akan ada lagi pertemuan wajah dengan wajah, face to face. Ya. Itu sistem. Ya. Bapak di mana sebagai penjual, saya di mana pembeli, di mana PPAT, kemudian langsung link kepada kantor pertanahan. Itu kan suatu hal yang sangat luar biasa. Kebetulan saya ini di Tapanuli Utara, Pak Kapus, tanah yang akan kita jual itu misalnya di Jakarta, saat itu Bapak sudah di Padang, bisa di mana-mana Pak objeknya, gitu. Semuanya kan balik surat elektronik, datanya ada, wajah kita ada, kita lakukan itu aman. Sehingga apa hal-hal yang kita komunikasikan antara kedua belah pihak bisa terrecord dengan jelas, dan orang gini loh, orang akan tidak melakukan atau mempunyai peluang yang sangat kecil untuk mengkomunikasikan hal-hal di luar kewenangannya atau mengkomunikasikan kepentingan personalnya, kepentingan yang terselubung. Ketika dia meyakini kalau bentuk komunikasi dia ini tidak akan terbaca oleh pihak lain. Tapi kalau secara elektronik, mudah-mudahan itu luar biasa. Digitalisasi itu merupakan terobosan Pak. Dan kita harapkan juga nanti teman-teman di Pusbang itu bisa berperan lebih bagus. Aku melihat masih ada enggak yang perlu diperbaiki. Oke Pak Marbun, ini adalah diskusi singkat kita setelah terhitung 1 Mei, apa kesibukan Pak Marbun sekarang? Saya itu memang dari awal kan sudah ada kesibukannya sebagai tenaga pengajar. Pengajar ya? Pasti sibuk dengan cucu juga kan? Dengan keluarga. Keluarga. Tapi kita berharap sekalipun sudah pensiun, ini kan bukan pensiun Pak, pensiun gitu. Kan silaturahmi. Dan jangan bosan berbagi Pak Marbun. Ini adalah satu sesi pendek yang durasinya sangat terbatas, dan apa yang kita komunikasikan ini tentang tanah terlantar tadi, tentang panitiaan, tentang semua kebijakan sampai ke Pusbang. Apa yang paling Pak Marbun, pengalaman apa yang paling berkesan dan Pak Marbun sangat sedih? Apa? Kalau dikatakan sepertinya jauh dari keluarga waktu ditugaskan di Mamuju Utara? Ya sebenarnya kalau kita lihat berapa lama saya LDR-an mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 10 dong, 11. Bukan, 2006 sampai dengan tahun 2017. 11 tahun. 11 tahun ya? 11 tahun. Itu di mana paling lama? Paling lama di Sulawesi Barat. Hampir 7 tahun. 7 tahun ya. Paling pulang sekali 2 bulan ya. Sekali 2 bulan. Jadi di situ saya tidak pernah mengenal pesawat lain kecuali Lion. Iya. Karena kalau dari Mamuju tidak ada pesawat yang direct ke Jakarta. Mamuju, Makassar dulu. Saya lebih sering dulu dari Palu.
lebih dekat ke Palu. Kalau Jadi kenapa saya harus pakai maskapai itu dan harus terus sampai ke Medan misalnya? dari Pasangkayu lebih dekat ke Palu. Nah, diskusi kita singkat tapi sangat berarti. Saya minta Pak Marbun, kita semua minta Pak Marbun menuliskan. Nah, kalau beliau ini punya kemampuan lebih, kita di Pusbang SKTP Pak Marbun berinisiasi untuk membuat buku dalam format bunga rampai yang kontributor dari buku itu, kontribusi dari buku-buku itu, muatan dari buku-buku itu adalah dari para senior-senior yang tahun ini memasuki masa purna tugasnya. Tahun ini di kementerian kita, di ATR BPN, teridentifikasi lebih kurang 20 orang pimpinan tinggi baik media maupun pratama yang memasuki masa pensiunnya. Dari sekitar 20 orang senior-senior ini ya, terhitung sejak Januari sudah ada yang memasuki masa purna tugasnya. Pak Doni, Ibu Bu Tini, Pak Firdaus, Pak Marbun, kemudian Pak Oni, ada satu lagi itu ya, ada yang dari dari inspektur ya, ya. Jadi kita mintai beliau-beliau ini tulisannya agar apa yang menjadi pengalaman mereka sampai ke satu titik pengabdian berada di level pimpinan tinggi itu mudah-mudahan menjadi cerita abadi yang dituangkan ke dalam tulisan. Kita bikin mungkin judulnya catatan akhir bakti kepada tanah dan ruang. Ya, salah satunya Bapak-bapak dan kawan-kawan semua, kontribusi dari muatan tulisan bunga rampai bakti kepada catatan akhir bakti kepada tanah dan ruang adalah Bapak Dr. Marbun. Berikutnya Pak Marbun, kita minta kepada Pak Marbun dan kawan-kawan semua, senior-senior semua, untuk menceritakan apa saja yang akan memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, orang bilang kalau kita berbagi ilmu kepada orang lain, Tuhan sudah menyiapkan rumah di surga. Ya, surga kita kan sama ya Pak Marbun ya. Ketika kita berbagi ilmu kepada orang lain, Tuhan sudah menyiapkan surga, rumah buat kita di surga. Cuman persoalannya Pak Marbun, kita bisa masuk surga nggak gitu? Rumah sudah ada ya, candaan saja. Apapun hal-hal baik yang kita lakukan, yakinlah dan kita pasti mendapatkan ganjaran baik dari Tuhan. Amin. Kalau bukan buat kita, minimal buat anak dan cucu kita dan saudara-saudara kita. Demikian bincang singkat kita pada sesi awal dengan Bapak Dr. Marbun. Mudah-mudahan berikutnya beliau juga punya waktu untuk bercerita tentang hal apa saja untuk memperbaiki kinerja kementerian kita ke depannya. Demikian, kita ketemu lagi pada sesi berikutnya dengan cerita yang berbeda. Salam jumpa. Salam. Terima kasih. Ya, Pak Marbun.